Apakah saudara hanya tinggal dan saudara melipat tangan sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, duduk sebentar lagi, dan menunda-nunda pekerjaan? Wisdom Tuhan mengalir di dalam setiap keputusan-keputusan bisnis kita. Ekonomi kita akan berkembang, bertumbuh secara ajaib. Oke, saudara-saudara, kita seringkali mendengar, ya, Pak, berarti kalau merenungkan firman seperti yang Pastor Fedi ngomong, yang Pak Fedi ngomong, merenungkan firman saja, Pak, nggak usah ngapa-ngapain, santai saja, tenang-tenang saja, tinggal duduk di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Apakah seperti itu yang dimaksud? Saudara dengar baik-baik. Yang saya katakan itu bukan seperti itu yang dimaksud. Rest itu di dalam kita, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di tengah-tengah kesibukan kita. Kalau kita mau berkata jujur, seringkali dikuasai ketakutan sambil kita bekerja. Yang saya maksud adalah sambil saudara bekerja, saudara dikuasai oleh pengharapan. Sambil saudara bekerja, saudara memperkatakan firman. Bukan kita secara apatis, secara pasif, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang saya kepingin saudara dan kita sama-sama baca, ya. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Paulus adalah rasul yang bekerja begitu dahsyat sampai menghasilkan kurang lebih 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Oke? Nah, saya bacakan buat saudara. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, saudara-saudara, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini? Setelah kita mengerti karya penebusan Kristus, saudara mengerti bahwa apapun yang disentuh oleh tanganmu akan Tuhan buat menjadi berhasil. Pertanyaan saya, ketika engkau mengerti bahwa apapun yang disentuh oleh tanganmu berhasil, apakah saudara hanya tinggal dan saudara melipat tangan sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, duduk sebentar lagi, dan menunda-nunda pekerjaan? Saya rasa tidak. Setiap orang yang mengerti bahwa Tuhan menyertai, kasih karunia Tuhan melingkupi hidupnya, dia akan semakin rajin bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia akan semakin rajin bekerja untuk pelebaran kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ketahuilah, bukan engkau yang bekerja, tetapi kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam saudara dan saya, memampukan kita, idenya, keinginannya, wisdomnya, hikmatnya, cara kita berkata-kata, cara kita menghadapi orang A, B, C, D, dan seterusnya. Tuhan akan memampukan saudara. Jadi tidak ada pemikiran sama sekali Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita absen dari aktivitas fisik kita. Pada saat engkau mengerti karya penebusan Kristus yang secara sempurna di atas kayu salib, yang rest itu jiwa kita, bukan fisik saudara. Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Pikiran kita yang selalu khawatir, takut, dan segala macam, pikiran-pikiran negatif, khawatir akan hari esok, atau kita hidup di masa lalu, rasa bersalah yang terlalu berlebihan, kita mengikat sedemikian rupa, kita tidak bisa lihat ke depan dengan penuh pengharapan, kita penuh dengan ketakutan dibatasi oleh segala macam kesulitan-kesulitan kita hanya fokus pada apa yang kita punya tanpa memberikan faktor Tuhan di dalamnya. Inilah yang mengalami metanoia. Dan saudara mengizinkan kasih karunia bekerja atas jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Dan saat itu akan termanifestasi dalam tubuh saudara. Kesehatanmu akan spring forth speedily. Kesehatan saudara akan terakselerasi. Perbaikan sel-sel tubuh kita semakin sempurna. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Wisdom Tuhan mengalir di dalam setiap keputusan-keputusan bisnis kita. Ekonomi kita akan berkembang, bertumbuh secara ajaib. Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan saat itu, saudara dan saya sudah menjadi orang yang tepat. Wisdom saudara, knowledge saudara, skill saudara sudah menjadi orang yang tepat.
Dan saudara, di saat itulah saudara akan berkata, sungguh terang kemuliaan Tuhan terbit atasku. Saudara berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin, impossible. Ini bukanlah tangan manusia, tapi inilah tangan Tuhan. Saudara percayalah, ada waktunya di mana kemuliaan Tuhan pasti termanifestasi. Kemuliaan Tuhan sudah penuh atas saudara di dalam roh saudara. Akan terakselerasi ke dalam jiwa saudara. Termanifestasi dalam tubuh kita dan di dalam lingkungan sekitar kita. Sampai seluruh orang melihat, sungguh aku melihat Tuhan Allahmu menyertaimu. Tuhan berkati setiap kita. Amin.